4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian stay hari ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back. Oke, sayang-sayang penonton setiaku yang selalu manis, selalu penuh dengan misteri, tapi tetap paling keren sedunia. Nah, iya itu kamu. Halo kamu, iya itu kamu yang baru aja buka video ini karena mungkin kamu ngerasa capek, dikejar-kejar mimpi tapi nggak tahu cara untuk mewujudkannya, atau kamu lagi nungguin semesta ngirimin rejeki, ngirimin jodoh impian kamu, atau hidup yang kamu mau tapi kayaknya tuh ya semesta malah slow banget ngirimnya. Relate nggak sih? Bahasan kita kali ini kira-kira relate banget gak sih? Anyway, sebelum kita mulai bahasan yang bakalan ngebuka pikiran kamu kayak kunci rumah yang lupa ditaruhnya di dalam kulkas. Emang ada kunci yang taruh di dalam kulkas? Kali aja ada, karena kamu itu saking banyak kalut pikirannya. Bisa jadi kamu menaruh sesuatu di dalam kulkas, kamu lupa. Nonsense banget. Yes, aku mau nanya-nanya dulu nih. Gimana kabar kamu hari ini? Apakah kamu masih tetap semangat? Apakah masih waras? Masih bisa senyum gak? Kalau bisa senyum, good. Very good. Kalau nggak bisa, ya minimal please lah senyumin aku dulu deh, biar semangatnya itu nular balik ke kamu. By the way, hari ini kita bakal ngobrolin hal yang bukan cuma bikin kamu mikir, tapi juga mungkin bisa bikin kamu terdiam, menatap langit-langit kamar sambil bilang, oh jadi gitu ya caranya. Ya, seperti itu. Apa sih tema kita hari ini? Kok penasaran sih? Bikin penisirin aja. Ya, temanya apa yang kamu cari akan datang dengan sendirinya jika kamu mengerti ini. Nah, ini tuh apa? Nah, makanya kamu simak. Kamu don't go anywhere, don't leave this video, dan kamu harus nonton sampai akhir, sampai selesai, biar kamu itu nggak gagal paham ya. Apa sih rahasia untuk mewujudkan apapun dengan mudah? Apa? Ya sebenarnya itu nggak rumit-rumit, nggak jauh dari energi syukur. Energi syukur itu sebagai kode manifestasi tertinggi di dalam hidup kita. Ya sepertinya sounds magical, tapi but guess what? That's exactly what happened ke banyak orang di luar sana yang akhirnya sadar bahwa kunci segala kunci bukanlah di pintu, tapi di dalam hati. Dan itu namanya adalah rasa syukur. Yes baby, gratitude. Energi syukur itu bukan cuma ucapan alhamdulillah, bukan cuma ucapan seperti itu, ataupun cuma ucapan thank you doang. Tidak seperti itu, tapi dia itu ya ibaratnya kayak sinyal wifi yang buat koneksi ke semesta. Wifi buat koneksinya ke semesta. Dan kalau sinyal kamu itu kuat, semesta itu langsung, hey, dia ngerti sinyal kita. Ayo kita kirimin rejeki dan keajaiban dan apa yang dia inginkan sekarang juga. Nah, ibaratnya itu seperti itu. Mungkin kamu itu mikir, actually aku itu udah capek banget selalu bersyukur, banyak banget bersyukur, tapi ya kok belum kejadian-kejadian juga ya. Kenapa ya kak? Maybe kamu itu belum ngerti frekuensinya gimana. Mungkin bisa jadi kamu itu bilang aku bersyukur, tapi energimu masih penuh dengan keluhan, masih penuh dengan rasa kekurangan. Mungkin kamu bilang aku telah ikhlas, aku sudah ikhlas, aku mengikhlaskannya. Nah tapi kenyataannya hatimu itu masih penuh dengan perbandingan. Dan that's yes baby, doesn't make sense buat semesta ya. So hari ini
Selama beberapa menit ke depan, kita bakal deep talk ala sahabat sejati, ala sahabat yang setia. Kita bakal ngebongkar rahasia gimana caranya mewujudkan apapun tanpa syarat, tanpa harus menjadi sempurna, tanpa harus nunggu semuanya ideal dulu. Karena guess what? Kadang yang kamu kejar-kejar itu justru malah akan semakin menjauh. Yang kamu begitu kejar dengan cara memaksa dan cara ngotot itu, justru dia akan semakin menjauh, bukannya semakin mendekat, dan kamu justru semakin tidak dapat mendapatkannya. Tapi kalau kamu itu melepaskan dan penuh dengan rasa syukur, yang kamu terima dengan penuh rasa ringan, finally dia akan balik sendiri ke pelukanmu tanpa kamu minta. So could you please imagine, bisa nggak kamu ngebayangin kalau ternyata hidup ini tidaklah serumit yang ada di pikiran kamu? Kalau ternyata yang bikin hidup ribet itu ya pikirannya kamu sendiri. Kadang kita itu terlalu sibuk mikir, terlalu banyak mikir what if, maybe, how come, but how, ya. Padahal semesta itu cuma nunggu satu hal doang. Kamu berhenti bertanya dan kamu harus mulai percaya. And honestly, aku itu pengen kamu dengerin video ini sambil ngebayangin diri kamu sendiri. Diri kamu bukan lagi jadi pejuang keras kepala yang ngotot mengejar-ngejar segalanya dengan nafas yang ngos-ngosan penuh paksaan, tapi jadi seseorang yang rileks, lembut, mengalir dengan seapa adanya, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa cukup. Karena as long as kamu hidup dengan energi yang sehat, healthy mindset, rasa syukur, dan hati yang penuh dengan kelegaan, apa yang kamu mau itu somehow akan nyamperin kamu sendiri dengan begitu mudahnya, tanpa maksa, tanpa drama, tanpa susah payah yang bikin kamu itu menjadi burn out, menjadi capek sendiri. Jadi, siap belum nih kamu untuk belajar bareng aku tentang seni menerima yang justru bakal membuka pintu ke semua yang kamu impikan. Kalau kamu ngerasa udah capek nunggu dan pengen something real yang bisa kamu praktekkan langsung, then stay here, don't go anywhere. Kamu duduk yang manis, dibarengi dengan makanan minuman favorit kamu yang manis. Jangan lupa senyum yang manis, karena perjalanan hati kita baru saja akan dimulai. So yuk kita ambil nafas dulu dalam-dalam, kemudian tarik, buang perlahan-lahan, dan kamu bisikin ke diri kamu sendiri. Mulai hari ini, start from today, aku siap menyambut keajaiban dengan hati yang penuh syukur. So let's go deep, let's go soft, let's go beyond what makes sense. Karena sometimes yang paling kita butuhkan itu bukanlah jalan keluar, tapi jalan masuk ke dalam diri kita sendiri. So welcome to your power shift sayang. Let's talk, let's heal, and let's manifest together. Aku ada story ya. Dulu ada seorang perempuan, sebut saja ya namanya Kak Lana. Kak Lana ini tipe yang rajin banget nulis target hidup. Tiap tahun dia bikin resolusi, tiap bulan update vision board. Tapi tiap harinya dia masih saja ngeluh. Bahkan tiap hari pun dia juga sudah afirmasi, scripting, journaling. Tapi sayangnya hidupnya itu tetap stuck.
karirnya itu ya sepertinya nggak berubah, begitu aja. Jodohnya itu hilang timbul, timbul hilang timbul, ya seperti itu. Kamu bisa imagine sendirilah ya. Uangnya itu habis, bahkan sebelum gajian datang uangnya itu sudah 0 rupiah, sudah 0 rupiah. Padahal she did everything right, itu kata dia. Tapi suatu hari dia itu ngeluh ke temennya, kenapa ya semua yang aku doain itu gak pernah kejadian-kejadian? Temennya itu cuma bisa jawab, ya mungkin karena kamu minta dari sebuah rasa kekurangan, bukan dari rasa syukur. Begitu bukan, Lana? Wait, what? Lana langsung bengong. Doesn't make sense deh. Kan selama ini dia mikir, ya emang minta itu karena belum punya, makanya minta. Namanya juga usaha, doa, ikhtiar. Tapi ternyata disitulah letak rahasianya. Kita bukan kekurangan. Kita lupa melihat bahwa kita itu sudah memiliki banyak. Karena maybe semesta itu bukan gak ngasih, tapi kamu yang belum siap untuk menerimanya. Atau kamu yang sibuk nunggu pintu depan terbuka, padahal rezeki kamu itu sudah datang tepat, tapi lagi ngetok pintu di belakang. Kamu gak tahu itu. Kamu sibuk nungguin pintu depan, padahal sudah datang rezeki kamu, apa yang kamu inginkan itu, tapi di pintu yang belakang. Sekarang coba deh kamu bayangin, semesta itu ibaratnya kayak radio. Dia itu nyalurin semua energi seluruh sesuai dengan gelombangnya, menyalurkan semua energi itu sesuai dengan frekuensinya. Kalau kamu hidup di frekuensi penuh dengan rasa syukur, yang kamu dapat ya hal-hal yang bikin kamu makin bersyukur. Tapi kalau kamu hidup di frekuensi penuh dengan kekurangan, selalu mengeluh, selalu banyak iri hati, dengki, nyinyir, panik, ya yang datang ya juga frekuensi yang sama, Beb. Frekuensi yang sama, yang penuh drama, penuh dengan penundaan, penuh dengan kekecewaan, dan segala yang bikin kamu bilang, unfortunately hidupku itu kenapa ya? Kok begini aja terus? Kenapa? Aku selalu aja ketemu dengan orang yang menyebalkan. Honestly, banyak dari kita itu selalu gak sadar. Kita berdoa, tapi di dalam hati kita itu ragu-ragu. Kita berharap, tapi kita itu masih selalu nyinyir. Kita itu afirmasi setiap hari, tapi di dalam hati kita itu selalu penuh dengan rasa was-was. Dan semesta itu sangat sensitif banget loh sama getaran hati kita. Setiap getaran hati kita itu dapat terbaca dengan akurat. Dan itulah sesuai dengan pesanan kita. Semesta akan mengirimkan sesuai dengan getaran hati kita. Tepat, tidak salah. Kalau kamu contohnya di kafe kamu duduk, kamu pesennya spaghetti bolognese 1. Kemudian yang datangnya mie goreng. Apa itu tepat apa enggak? Nah, ibaratnya seperti itu. Apa yang kamu minta dan apa yang di dalam hati kamu itu haruslah selaras. Kadang kita bilang, aku pengen kaya banget Tuhan, tapi di hati kita itu nyelip pikiran, walaupun kecil, tapi kok kayaknya gak mungkin ya aku jadi kaya, gaji aku kan kecil aja, dan tanggungan aku itu banyak banget, cicilan aku apalagi belum lunas banyak banget, dan aku juga gak punya income tambahan. Apa mungkin aku bisa jadi kaya? Nah, itulah getaran yang ada di dalam hati kamu itu yang terbaca oleh semesta, dan sesuai dengan pesanan kamu, semesta akan mengirimkan. Nah, kamu tidak mungkin kan, kamu bilangnya tidak mungkin jadi kaya. Nah, itu jawabannya, semesta akan mewujudkan, tidak akan menolak sedikit pun. Nah, itu tuh. But guess what? That's exactly what happened ke semua orang.
Semesta itu cuma bilang, oh dia nggak yakin ya, nggak usah dikasih dulu deh karena dia getaran hatinya seperti itu. Dan membaca, semesta itu membaca getaran di dalam hati kamu. Di mulut kamu bilang bersyukur, di mulut kamu bilang alhamdulillah, di mulut kamu bilang ikhlas, tapi di dalam hati kamu, nah, itu yang penting. Karena di dalam hati kamu itu ibaratnya adalah frekuensi, gelombang yang dibaca oleh semesta dan akan diwujudkan, akan dikirimkan ke kamu sesuai dengan pesanan kamu. Ada lagi nih cerita dari temen aku cowok, ya sebut saja ya namanya, dia adalah Mas Dio. Dia itu pengen banget dapat kerjaan baru karena di kantor lamanya itu penuh banget dengan staf yang toksik parah. Dia udah kirim CV ke puluhan perusahaan, gak ada juga yang manggil satupun. Sampai akhirnya si Kang Dio ini satu malam dia itu nangis sendirian di musola kecil sekitar rumahnya. Dan dia itu bilang gini kurang lebihnya, Tuhan, aku itu sudah capek berharap. Kalau emang belum waktunya, ya udahlah Tuhan, aku pasrah. Tapi aku percaya semua ini ada maksudnya. Terima kasih ya Tuhan, karena aku masih punya nafas, masih bisa makan, dan masih dikasih waktu buat belajar sabar. Terima kasih banget Tuhan, aku percaya. Dia seperti itu, dan itu benar-benar tulus di dalam hatinya, bukan di mulut. Itu pertama kalinya dia benar-benar bersyukur tanpa ngarep balik, tanpa mengharap hasilnya. Dia itu ikhlas, yang tulus, bukannya pasrah. Dia itu tenang tapi bukan nyerah. Dan guess what? Kamu bisa ngebayangin apa yang terjadi. Seminggu kemudian dia menerima email. Ada email masuk dari perusahaan impiannya. Tanpa tes, tanpa interview, langsung diterima. Doesn't make sense, right? Mungkin buat logika manusia iya, kelihatannya gila, gak mungkin banget. Tapi buat semesta, buat Tuhan yang maha segalanya, yang maha perkasa, itu sangatlah masuk akal. Cuma ngabulin permintaan kamu yang kecil itu hanyalah hal kecil bagi Tuhan. Karena semesta itu bekerja bukan pakai rumus kalkulator, tapi pakai frekuensi getaran hati kamu. So, sometimes kita itu harus berhenti ngotot, berhenti maksain buat dapetin sesuatu. Baru kita bisa melihat bahwa ternyata kita itu gak perlu loh ngejar-ngejar. Kita cuma perlu apa? Cuma perlu selaras. Kayak air sungai yang ngalir, gak pernah maksa, gak pernah dia nyuruh-nyuruh bebatuan untuk minggir. Gue mau lewat nih, tujuan gue menuju lautan, minggir batu-batu. Air itu gak pernah begitu, ngalir begitu aja, tanpa paksaan. Ngalir seperti seapa adanya. Tapi dia tetap sampai juga kok ke lautan, meskipun mungkin prosesnya lama. Karena dia yakin arah alirannya itu benar. Energi syukur ya kayak gitu, seperti itu. Dia itu tenang, dia itu gak ribet, gak ngotot, gak maksain. Tapi dia itu mengalirkan keajaiban ke tempat-tempat yang bahkan kamu sendiri gak pernah membayangkan sebelumnya. Kadang kita itu mikir, aku udah bersyukur banyak kok, tiap hari aku itu selalu bersyukur, gak lupa bersyukur, selalu bersyukur. Tapi sebenarnya kita itu cuma bersyukur di mana? Di mulut doang, di mulut. Tapi hati kita, nah kamu cek. Karena setiap hati kamu sendiri yang tahu. Di dalam hati kita masih penuh dengan keraguan, kekhawatiran, gak percaya. Masa sih? Masa iya? Dari mana? Kalau kamu dalam hati kamu masih memancarkan getaran frekuensi seperti itu, ya kamu jangan harap kalau doa-doa kamu itu bakal dikabulin sesuai dengan permintaan kamu. Coba deh kamu jujur deh. Berapa kali kamu bilang alhamdulillah? Berapa kali? Tapi abis itu kamu langsung scroll medsos dan ngebanding-bandingin hidup kamu sama orang lain?
Berapa kali seperti itu? Berapa kali kamu bilang, alhamdulillah aku sudah cukup, tapi malamnya kamu itu nyesek melihat status-status postingan teman-teman kamu yang jalan-jalan keluar kota, atau dia membeli barang yang branded, atau teman kamu yang mendapatkan pasangan ideal dan baru jadian hari ini. That's what we call nonsense gratitude. Gratitude yang gak grounded, gratitude yang dipaksain, yang ngotot. Dan semesta itu bisa banget ngebedain loh, mana yang syukur tulus dan mana yang syukur pura-pura, cuma di mulut tapi nggak ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya masih penuh dengan rasa macam-macam. So, jika kamu sudah tahu semua rahasia itu, mulai sekarang latihan yang paling sederhana tapi paling ajaib adalah gini. Kamu setiap bangun tidur, kamu ucapin pelan-pelan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena aku masih diberi kesempatan untuk bernafas. Itu aja dulu kamu syukuri. Terima kasih aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih karena aku masih diberi kesempatan untuk menjadi versi terbaik diriku hari ini, dan aku akan terus memperbaiki diriku. Doesn't matter kamu itu tidurnya di kasur quilting yang mewah ataupun tidur di atas lantai tidak beralaskan apapun, gak masalah. Doesn't matter kamu itu sarapannya pakai roti dan susu ataupun cuma seteguk air putih, gak masalah. Kalau kamu bawa rasa syukur itu sampai ke dalam relung hatimu yang paling dalam, ke dalam hatimu, bukan cuma di mulut ya, semesta akan mulai menyusun skenario-skenario luar biasa untuk kamu. Trust me, percaya deh sama aku. Bukan karena kamu ngotot, bukan karena kamu maksain, tapi karena kamu itu sudah pantas dan siap untuk menerimanya. Jadi gini ya sahabatku, jadi gini teman-teman, selama kamu ngerasa kamu itu butuh banget dengan sesuatu itu, kamu lagi ngeset energinya kamu, aku belum punya ini. Nah, kamu sedang menyetel itu, padahal semesta itu ngerti semua bahasa. Tapi bahasa favoritnya semesta itu cuma aku sudah cukup, tapi aku juga terbuka untuk menerima lebih lembut tapi mantap, tenang tapi kuat, low key tapi impactful. Could you please imagine, kamu bisa nggak ngebayangin kamu bangun tidur dengan senyum yang penuh ketulusan, senyum tulus. Bukan karena semuanya udah sempurna, tapi karena kamu itu sadar, aku hidup loh, aku masih bisa bernafas dengan gratis loh, tanpa menyewa tabung dari rumah sakit loh. Oh, aku pencernaanku masih oke loh, masih bagus, nggak gimana-gimana. Dan alhamdulillahnya otakku masih bisa mikir loh. That's a lot to be grateful for. Nah, itu yang perlu kamu syukuri, dan syukur itu yang datang dari hati kamu sendiri. Kamu buka mata, kamu lihat sekitar kamu bersyukur alhamdulillah karena anggota keluarga kamu masih lengkap dan sehat walafiat. Gak ada yang dirawat, gak ada yang opname, gak ada yang mengalami kendala apapun. Kamu syukuri itu dulu, dari yang sekecil-kecil itu. Dan ketika kamu mensyukuri yang udah kamu miliki, yang sudah kamu punyai, semesta akan bilang, oh dia bisa ya jaga yang dikasih, yuk kita tambahin lagi deh yang lebih banyak lagi. OTW, semua itu akan datang tanpa kamu minta, akan datang lebih dan lebih, penuh dengan surprise. Jadi rasa cukup itu bukan akhir dari pencapaian, tapi merupakan awal dari keajaiban. Semesta tidak merespon permintaan kamu. Dia itu akan merespon getaran yang ada di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu. Mereka yang paling bersyukur adalah yang paling cepat menerima.
Sibuk mengejar itu sangat melelahkan. Tapi kalau kamu hidup dalam penuh rasa syukur, yang kamu cari justru akan datang sendiri dengan begitu mudah. Oke, alright teman-teman. Jadi setelah ngobrol panjang lebar kayak dua sahabat lama yang akhirnya reunian di teras rumah sambil ngopi-ngopi dan nyemilin kerupuk rasa sapi panggang yang udah melempem. Tapi sebenarnya ya udahlah ya. Aku cuma pengen bilang sih, kalau kamu masih suka ngerasa hidup kamu lambat, rezeki kamu itu mandek, jodoh itu masih lari-lari, atau jodoh kamu masih dijaga orang, dan mimpi nggak kejadian-kejadian, mungkin banget bukan karena kamu itu kurang usaha, tapi kamu kurang sadar bahwa kamu udah punya banyak hal yang begitu luar biasa. Kamu syukuri aja dulu yang kamu miliki hari ini. So mulai sekarang yuk, bukan cuma cari cara biar dapat banyak, tapi juga cari alasan biar kamu bisa bilang, ya Tuhan, aku sungguh bersyukur karena aku memiliki ini. Yang kamu miliki hari ini aja dulu. And who knows, dan siapa tahu, maybe dalam rasa syukur itu justru tersembunyi shortcut yang paling powerful ke semua yang kamu doain selama ini. Anyway, sebelum video ini aku tutup, aku mau reminder manis buat kamu semua yang hatinya penuh dengan cinta dan chatnya penuh dengan wishlist. So, teman-teman, aku ada jualan beberapa produk di deskripsi box bawah ini ya. Jika kamu suka, kamu cek ya link online shop aku di deskripsi box ini. Ada banyak barang yang bisa jadi yang kamu cari selama ini, yang bermanfaat tentunya buat kamu. Kamu cek-cek aja, dan tentunya penuh dengan vibe positif yang udah nunggu kamu check out. Siapa tahu rezeki kamu hari ini dimulai dari ngeklik manja itu, ya kan? Jangan nunda-nunda, soalnya nanti nyesel deh kalau barangnya udah habis. Because sometimes yang kamu cari itu bisa hilang karena kamu itu kelamaan mikir. Terus jangan kamu taruh di di keranjang aja, nanti keburu habis. Kalau stoknya habis ya kamu nanti nyalahin aku atau nyalahin semesta. Jangan ya, kamu cek aja, kamu klik, terus kamu check out sekarang biar kita samaan ya. So teman-teman, before I let you go, please remember ya, what if hidup kamu berubah bukan karena hal yang besar, but because kamu mulai sadar betapa berharganya hal-hal kecil yang kamu miliki hari ini. Hopefully hari ini kamu jadi lebih tenang, lebih ringan, dan lebih paham. Dan lebih syukurnya itu bukan sekedar nyukurin orang lain ya. So thank you ya for spending your precious time with me. You are not alone, you are always loved, you are always guide, and as long as kamu hidup dalam energi syukur, trust me, kamu percaya deh sama aku, semesta akan menjadi sahabat terbaiknya kamu. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa kamu tetap senyum, jangan lupa kamu selalu bersyukur dengan apa yang kamu miliki hari ini, yang udah ada, yang udah punya. Dan jangan lupa ya, kamu check out barang dagangan aku di online shopnya aku ya. Jangan lupa ya, jangan lupa, masa kamu bakal lupa sih. So see you ya teman-teman, love you to the moon and Shopee ya. Jangan lupa Shopee-nya di check out ya. Oke, sekian dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.